Guna memastikan pelaksanaan pilkada serentak aman dan bebas dari COVID-19, Ketua KPU meninjau sejumlah TPS di kawasan Tangerang Selatan. Warga disiplin mematuhi protokol kesehatan saat menggunakan hak suara. Rombongan Ketua KPU Arief Budiman memantau pelaksanaan pilkada serentak di sejumlah TPS di Tangerang Selatan. Pemantauan ini untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan dalam tahapan pemungutan suara untuk menjamin pilkada bebas dari COVID-19. Pemantauan ini sekaligus menjadi contoh bagi komunitas pemilu internasional terkait pelaksanaan pemilu di tengah pandemi. Harapannya kegiatan EVP ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua. Jadi teman-teman dari komunitas internasional, komunitas pemilu internasional bisa kasih report kita. Kita juga bisa sharing Indonesia melakukan apa sih gitu loh di dalam pemilunya. Ya, hari ini 270 wilayah di Indonesia menggelar pemilihan kepala daerah. Dan ini pertama kalinya pelaksanaan pencoblosan berlangsung di tengah situasi pandemi. Kita akan melihat bagaimana hasil terkini ya dari pencoblosan. Sudah ada rekan Ricky Iskandar di Hotel Luan Syah Kuningan dan Stefani Patricia di Hotel Grandika Iskandar Syah Jakarta. Kita ke Ricky Iskandar terlebih dahulu. Selamat siang Ricky, bagaimana hasil hitung cepat sementara saat ini di sana? Iya, baik Deta, selamat siang dan Wilson. Terkait dengan hitung cepat saat ini memang masih dalam persiapan dari teman-teman lembaga survei Poltreking, mengingat memang saat ini masih dalam waktu masa pencoblosan di berbagai daerah, karena memang dari Poltreking sendiri ini memfokuskan 7 wilayah dalam pemilihan atau hitung cepat kali ini, di mana diantaranya adalah Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, kemudian juga kota Surabaya dan kota Medan. Ini artinya ada 5 pemilihan gubernur dan 2 pemilihan wali kota, di mana Sulawesi dan Kalimantan ini memang jamnya berbeda dari wilayah barat. Tentu penghitungan akan dimulai terlebih dahulu dari wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Namun saat ini dari teman-teman tim Poltreking masih mempersiapkan atau menunggu data kiriman dari wilayah-wilayah tersebut yang nantinya baru akan bisa diproses sekitar pukul 1 siang nanti untuk di wilayah barat. Dan hingga saat ini kita masih melihat persiapan dari teman-teman Poltreking, di mana tadi juga sudah dilakukan untuk exit poll terlebih dahulu dari sejak pukul 10 dan hingga saat ini juga masih menunggu proses hitung cepat. Dan mengingat saat ini juga masih dalam situasi pandemi, maka protokol kesehatan penerapan di kawasan ini juga harus dipatuhi. Begitu, seperti itu situasi di Poltreking, dan kita juga sudah bergabung bersama dengan Stefani untuk di lembaga survei lainnya. Silakan Stefani dengan laporannya. Baik, terima kasih Ricky, ya Wilson, Deta, dan juga Baik, terima kasih Ricky, ya Wilson, Deta, dan juga pemirsa. Untuk di lembaga survei Carta Politika Indonesia sendiri, hingga saat ini juga hasil hitung cepat masih belum dilakukan karena masih menunggu pencoblosan atau pemilihan suara di masing-masing daerah selesai dilaksanakan. Rencananya untuk hitung cepat akan dimulai sekitar pukul 1 siang hari nanti, dan untuk Carta Politika Indonesia sendiri metodologi yang digunakan yaitu dengan menggunakan sampel TPS. Tentunya pemilihan sampel TPS ini juga tidak dilakukan secara sembarang. Pemilihan sampel TPS dilakukan secara cermat dan jumlahnya pun juga disesuaikan dengan jumlah DPT di masing-masing daerah. Untuk Carta Politika Indonesia melakukan quick count atau hitung cepat di 11 wilayah, diantaranya 5 provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, kemudian di 4 kota, yaitu Kota Surabaya, Kota Medan, Kota Tangerang Selatan, dan juga ada 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Tanah Bumbu. Wilson, Deta, dan pemirsa yang Anda saksikan saat ini suasana di ruang atau di pusat tabulasi dari Carta Politika Indonesia. Teman-teman dari Carta Politika Indonesia hingga saat ini masih terus melakukan persiapan dan masih melakukan koordinasi dengan tim yang berada di lapangan atau di daerah masing-masing. Dan perlu disampaikan juga bahwa meskipun di sini timnya memang dikatakan cukup banyak, namun penerapan protokol kesehatan tetap diberlakukan secara disiplin. Seluruh petugas dari Carta Politika Indonesia di tempat
ini menggunakan masker dan menjaga jarak satu dengan yang lain. Wilson dan Neta, perlu diingat juga bahwa quick count atau hitung cepat bukan merupakan hasil resmi dari pemilihan kepala daerah 2020 ini. Kita tetap harus menunggu tentunya hasil real count dari KPU. Namun jika melihat dari pilkada sebelumnya ataupun pemilu, memang biasanya selisih dari quick count dengan hasil recount ini tidak berbeda jauh selisihnya. Deta dan Wilson, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Stefani, Patricia, dan Ricky Iskandar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, hari ini 270 daerah di tanah air serentak menggelar pemilihan kepala daerah. Pilkada digelar di tengah ancaman penyebaran virus corona. Berbagai upaya dilakukan pemerintah agar pilkada berlangsung lancar, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan. ...270 daerah di Indonesia serentak menggelar pemilihan kepala daerah. Di tengah pandemi COVID-19, warga tetap mendatangi tempat pemungutan suara untuk memilih pemimpin daerah mereka. Sesuai arahan pemerintah, rangkaian protokol kesehatan penanganan COVID-19 diterapkan di TPS baik bagi petugas maupun bagi pemilih. Jaga dan lakukan protokol kesehatan. 1, pakai masker. 2, jaga jarak. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun dan mencoblos dengan sebaik-baiknya sesuai dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum. Virus corona menjadi ancaman nyata, terlebih dalam perhelatan yang mengundang keramaian seperti pemungutan suara. Bahkan sebelum pilkada berlangsung, anggota KPPS di sejumlah daerah justru terpapar COVID-19. Tidak hanya di level pelaksanaan lapangan, sejumlah petinggi KPU pusat dan daerah juga dinyatakan positif COVID-19 jelang penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 kemarin. Bahkan Ketua KPU pusat tidak luput dari serangan COVID-19. Kelancaran Pilkada 2020 ditentukan oleh ketertiban penyelenggara dan juga pemilih. Kesadaran masing-masing pihak untuk disiplin menegakkan protokol corona menjadi kunci pencegahan munculnya klaster-klaster baru di Pilkada 2020 kali ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah ancaman penyebaran virus corona, 270 daerah di tanah air serentak menggelar pemilihan kepala daerah. Dan seperti apa protokol kesehatan COVID-19 yang diterapkan? Apakah ini mampu mencegah adanya klaster baru dari pilkada kali ini? Kita akan membahasnya dengan Bapak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat siang Pak Pandu. Selamat siang Mbak. Pak Pandu. Sehat. Sehat selalu pasti, Pak Pandu sehat juga ya. Pak, kalau kita lihat tahapan protokol kesehatan di setiap TPS, seperti ada pembatasan orang, pembatasan jam memilih, mencuci tangan juga. Apakah ini sudah cukup efektif Pak mencegah klaster baru? Ya, kalau bisa diimplementasikan dengan konsisten di semua wilayah, itu dapat menekan, ya kan, dapat menekan risiko penularan yang mungkin terjadi. Karena kita tidak tahu apakah di antara petugas atau masyarakat yang memberikan hak pilih itu ada yang membawa virus atau tidak. Dan kita tidak melakukan tes pada semua orang yang memberikan suara. Dengan demikian maka sikap kita harus berhati-hati. Siapa tahu di antara kita harus membawa virus dan menularkan pada yang lainnya. Kalau kita abai ya untuk mengurangi itu, maka penerapan risiko itu, penerapan perilaku 3M itu menjadi sangat penting. Dan kita harapkan sih semua bisa terimplementasi gitu kan. Tapi kadang-kadang euforia di lapangan tuh sulit dikendalikan. Apalagi nanti pas perhitungan suara atau nanti ada proses-proses lainnya. Pasca hari ini itu juga kita harus tetap waspada. Baik Pak, ini kan ya tadi kita dibilang ada euforia di lapangan, lalu ada juga dukungan dari warga yang mungkin menonton, menyaksikan bersama quick count. Nah, bagaimana potensi penyebaran COVID-19 di hal-hal tersebut Pak? Ya, kalau tetap menggunakan masker dan protokol kesehatannya sih risikonya bisa lebih rendah kan. Tetapi kan orang seringkali lupa gitu kan. Atau saking senangnya atau saking kecewanya gitu kan, bisa saja jadi abai gitu. Nah, perilaku yang seperti ini yang kadang-kadang tidak disadari karena penularan ini memang luar biasa ya, terutama pada situasi di mana banyak orang yang berkerumun dan kalau TPS-nya juga ventilasinya kurang bagus.
Jadi sebaiknya sih di tempat TPS tuh dibuka saja semuanya ya supaya udara dan cahaya matahari masuk untuk mengurangi risiko. Baik, terima kasih informasinya Pak Pandu. Tadi protokol kesehatan sudah tepat, yang penting warganya, petugasnya juga jangan lupa ya untuk menerapkan.